Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Octavia dari 12IPA 5. Saya akan menceritakan tentang Ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng Dukuh Paruk ditulis oleh seorang penulis asal Banyumas, Jawa Tengah, yaitu Ahmad Tohari yang lahir pada 13 Juni 1948. Pendidikan formalnya sangat terbatas, tetapi kecintaan kepada sastra mengantarkannya menjadi salah satu penulis terkenal di Indonesia. Ronggeng Dukuh Paruk adalah bagian dari trilogi novel yang juga mencakup Lintang Kemukus Dini Hari dan juga Jentera Biang Lala. Novel ini menceritakan kisah seorang Ronggeng Dukuh Paruk yang bernama Serintil di sebuah desa kecil Dukuh Paruk yang menghadapi berbagai konflik sosial dan juga politik. Ahmad Tohari dikenal dengan gaya penceritaannya yang sangat indah dan menggambarkan kehidupan pedesaan yang sangat mendalam. Karyanya sering mengangkat isu-isu sosial dan juga budaya, menciptakan karya sastra yang memikat dan juga berkesan. Berlatar sebuah desa yang bernama Dukuh Paruk, desa yang masih sangat kental akan adat istiadat dan juga kebodohannya. Tinggal seorang gadis cantik bernama Serintil, yang merupakan seorang gadis yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya saat ia masih kecil dikarenakan keracunan tempe dongkrek. Sejak saat itu, Serintil tinggal bersama kedua kakek neneknya. Suatu hari, Serintil sedang duduk di bawah pohon dan bernyanyi lagu ronggeng, dan terdengar suara lagu ronggeng yang sangat indah. Dan itu terdengar oleh Rasus dan juga teman-temannya. Kemudian Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil, yang Serintil menyadari hal tersebut bertanya apakah ia cocok menjadi seorang ronggeng. Dengan kepolosannya, Rasus menjawab akan lebih cocok apabila sambil menari. Merasa tertantang, kemudian ia melakukan apa yang diminta Rasus, dan ia meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringinya dan juga bertayub. Suatu hal yang aneh ketika Serintil dapat melakukan menari dan juga bertayub dengan sangat lihai, sedangkan ia belum pernah menyaksikan ronggeng secara langsung. Hal tersebut diketahui oleh kakeknya dan juga Kartareja yang seorang dukun ronggeng. Serintil pun diangkat menjadi seorang ronggeng oleh Kartareja dan juga istrinya. Tetapi sebelum ia menjadi ronggeng, ia harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya mandi di pusaran Ki Sejam Menggala dan juga ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan seorang ronggeng. Dan pada saat itu, Kertareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanan Serintil. Rasus yang mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang sangat dicintainya diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apa daya, Rasus tidak bisa melakukan apapun karena ia tidak mempunyai apapun. Pada malam ritual, terdapat 2 laki-laki yang bernama Doer dan juga Sulam. Mereka memenuhi persyaratan Kartareja. Hal itu menjadi masalah akan siapakah yang memenangkan ritual tersebut. Melihat hal tersebut, Serintil menjadi bimbang untuk menjalankan ritual. Tetapi pada akhirnya malam tersebut, sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kartajaya, dan selepas itu ia melayani 2 orang lainnya, yaitu Doer dan juga Sulam. Sementara itu, Kartareja menikmati hasil mucikari berupa seringgit uang emas dari Sulam dan juga seekor kerbau dan 2 keping perak dari Doer. Resmilah Serintil menjadi seorang ronggeng. Ia terkenal dan juga populer sampai kemana-mana. Tetapi ia diagung-agungkan kecuali Rasus. Rasus menyadari ketika seseorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka ia memilih meninggalkan desa Dukuh Paruk dan pindah ke Dawuhan. Di sana, Rasus menjadi seorang pedagang ubi. Tak lama setelah itu, ia diangkat menjadi tentara oleh kerja kerasnya. Rasus adalah orang yang rajin dan gigih dalam bekerja, maka tak heran ia menjadi kepercayaan oleh komandannya. Singkat cerita, Serintil kemudian menyadari bahwa ia merasa kesepian dan juga butuh seorang pasangan hidupnya. Ia pun juga menyadari bahwa ia mencintai Rasus.
Serintil mengajar Rasus untuk mengikat, tetapi Rasus memilih untuk mengembangkan karirnya, sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan menjadi seorang kapten. Merasa kecewa akan hal tersebut, Serintil mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki dan kerap kali menolak untuk melakukan hal tersebut. Tak bertahan lama, ketika berpolitika mulai masuk ke desa Duku Paruk, ajaran komunis mulai datang dan Ronggeng menjadi salah satu perantaranya, dianggap sebagai pendukung PKI, dan kemudian seluruh warganya ditangkap termasuk Serintil. Serintil merupakan seorang yang paling lama ditahan. Setelah bebas, kehidupan Serintil berubah. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah antek-antek PKI hingga ia bertemu dengan Bajus, laki-laki yang mulai dekat dengannya dengan kebaikan dan ketulusan. Serintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika Rasus pulang kembali ke Duku Paruk, Serintil yang mengetahui hal tersebut mulai tergoyah hatinya sebab ia masih mempunyai perasaan kepada Rasus. Tetapi ia tidak bisa apa-apa dan sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari Serintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara, tetapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat. Di balik itu semua, Bajus menjual Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil pun sangat terpukul dan ia menjadi gila. Rasus yang melihat hal tersebut menjadi iba dan ia mengantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa. Amanat dalam novel tersebut yaitu mencakup nilai dan pesan. Salah satu amanat utamanya adalah refleksi tentang kompleksitas kehidupan sosial dan budaya di pedesaan Indonesia pada masa itu. Novel ini menggambarkan perubahan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat desa, termasuk masalah cinta, kehormatan, dan pengaruh politik. Amanatnya juga dapat dilihat dari perjalanan karakter Serintil yang menghadapi tantangan besar dan membuat keputusan sulit. Kehidupannya menjadi Ronggeng menjadi cerminan realitas sosial yang kompleks di mana seni dan kehidupan sehari-hari saling terikat. Selain itu, novel ini juga memberikan sudut pandangan terhadap dampak kolonialisme Belanda dan dinamika hubungan antara masyarakat desa dengan penguasa kolonial.